Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Ustadz banggakan. Gimana nih kabar kalian di rumah? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pertemuan yang kedua atau daring yang kedua kita akan segera mulai. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam belajarnya. Oke, berdoa dipimpin oleh Ustadz. Berdoa mulai. Selesai. Untuk pertemuan yang kedua yaitu tentang variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat. Pada sub pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari variasi dan kombinasi gerak senam lantai tanpa alat. Selanjutnya, kalian akan belajar tentang variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat. Contoh alat yang digunakan yaitu matras, palang atau gawang rintang, tongkat, kayu, dan palang besi. Ya, untuk mengawali pembelajaran ini, lakukan kegiatan berikut ini bersama temanmu. Ya, materi yang pertama tentang variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat, yaitu melompati rintangan. Pada gerak ini terdapat pola gerak yaitu tolakan, melayang, dan mendarat. Sebelum melakukan kegiatan ini, siapkan rintangan gawang atau gawang berukuran 10 cm dikali 100 cm. Bagaimana langkah-langkah melakukan lari gawang? Yang pertama, posisi awal, sikap berdiri tegak dalam formasi berbanjar ke belakang. Mulailah meloncati gawang secara bergantian, lakukan tolakan, kemudian melayang dan mendarat dengan benar. Lakukan aktivitas ini dengan disiplin. Coba kita amati gambar 6.7. Seorang siswa melakukan melompati rintangan atau gawang. Untuk kedua yaitu senam dengan tongkat. Coba kita amati gambar 6.8. Seorang siswa melakukan senam dengan tongkat. Langkah-langkah melakukan senam dengan tongkat. Yang pertama, posisi awal, kedua kaki dibuka selebar bahu sebagai tumpuan. Bungkukan badan, kedua tangan memegang tongkat. Ayunkan tongkat ke atas hingga lebih tinggi dari kepala. Lakukan gerakan ini secara mandiri dan tanggung jawab. Nah, ini cara melakukan senam dengan tongkat. Yang ketiga, bergantung dengan kombinasi mengayun. Coba kita amati gerak bergantung dan mengayun seperti gambar 6.9. Seorang anak sedang melakukan bergantung dengan kombinasi mengayun. Langkah-langkah dalam melakukan bergantung dengan kombinasi mengayun. Posisi awal, sikap berdiri tegak dan meloncat untuk memegang palang. Pegangan dapat menggunakan pegangan atas atau pegangan bawah, atau juga pegangan campuran. Bergantung lurus dan kedua kaki terangkat dari tanah. Ayunkan kedua tungkai ke depan dan belakang hingga tubuh mengayun. Sebelum mendarat, kurangi ayunan secara perlahan. Posisi akhir mendarat dengan kedua kaki. Lakukan dengan disiplin dan tanggung jawab. Perhatikan faktor keselamatan saat mengatung dan mengayun. Nanti di rumah kalian tidak usah mempraktekkan
Karena tanpa pendampingan orang tua ini sangat berbahaya ya. Jadi kalau tidak ada pendampingan dari orang tua, alangkah baiknya kalian tidak melakukannya. Yang keempat, variasi pola gerak dominan bertumpu, tolakan, berputar dan mendarat pada guling ke samping. Pada gerak guling ke samping ini menggunakan alat yaitu matras. Matras yang digunakan dalam alas melakukan gulingan. Bagaimana cara atau langkah-langkah guling badan ke samping kiri atau samping kanan? Yang pertama atau sikap awal yaitu sikap jongkok sejajar dengan matras. Kedua tangan memegang lutut, gulingkan badan ke arah kanan atau ke kiri, jaga keseimbangan badan dan usahakan arah gulingan tetap lurus. Kembalilah tubuh ke posisi jongkok. Berdiri tegak dengan kedua tangan terangkat lurus ke atas. Posisi akhir, turunkan tangan ke samping badan. Coba kita amati gambar 6.10. Gerak guling ke samping. Ya. Awalan, sikap jongkok sejajar dengan matras, kedua tangan memegang lutut, gulingkan badan ke arah kanan atau ke kiri, jaga keseimbangan badan dan usahakan arah gulingan tetap lurus. Kembalilah tubuh ke posisi jongkok, berdiri tegak dengan kedua tangan terangkat lurus ke atas. Posisi akhir, turunkan tangan ke samping badan. Ini cara-cara melakukan guling ke samping. Yang kelima, variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar dan mendarat pada guling ke depan. Pastinya kalian sudah pernah melakukan guling ke depan. Coba kita amati gerakan guling ke depan seperti gambar 6.11. Seorang anak sedang melakukan guling ke depan. Bagaimana cara melakukannya? Langkah-langkah melakukan guling depan. Posisi awal, sikap membungkuk dan kedua tangan bertumpu pada matras. Kedua tangan bertumpu pada matras dengan kuat. Lakukan tolakan badan ke depan. Saat badan berputar, luruskan kaki setelah berputar. Lepas tangan, lutut ditekuk dan pegang lutut. Akhiri dengan sikap jongkok lalu berdiri tegak. Pandangan ke depan, lakukan gerakan ini secara disiplin dan tanggung jawab. Tumbuhkan sikap berani dan percaya diri dalam melakukan gerakan ini. Ini cara atau langkah-langkah melakukan guling ke depan. Yang keenam, variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar dan mendarat pada guling ke belakang. Coba kita amati gambar 6.12. Gerakan guling ke belakang. Langkah-langkah melakukan guling ke belakang yaitu posisi awal, sikap duduk dan pandangan ke arah depan, lutut ditekuk rapat, dekatkan dagu dengan dada. Jadi dagu dengan dada itu dirapatkan, jangan sampai longgar. Lipat kedua tangan dan telapak tangan dibuka ke atas sejajar bahu.
Tolak badan ke belakang saat berguling dan mendekati sikap akhir. Luruskan kaki. Akhiri dengan sikap jongkok lalu berdiri tegap. Lakukan dengan disiplin dan tanggung jawab. Ini cara atau langkah-langkah guling ke belakang. Yang ketujuh, alat yang digunakan guling ke depan atau guling ke belakang yaitu dengan matras. Yang ketujuh, variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar dan mendarat pada guling di atas peti. Coba kita amati gambar 6.13. Gerakan guling di atas peti. Langkah-langkahnya, cara melakukan guling di atas peti. Awalan berlari untuk mendekati peti. Kemudian lompat bertolak dengan kedua kaki. Telapak tangan bertumpu pada awal ujung peti. Lompat dengan sedikit tolak tubuh ke atas. Lanjutkan dengan berguling ke depan di atas peti. Posisi badan berputar di atas peti. Posisi akhir mendarat dengan kedua kaki, kedua tangan diluruskan ke depan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Ini gerak yang ketujuh, yaitu gerak guling di atas peti. Untuk revisi ini, lompat itu menggunakan kaki satu, kalau loncat itu menggunakan kaki dua. Ya, jadi ini seharusnya kalau dengan kaki dua itu loncat, bukan lompat tapi loncat. Untuk bab yang keenam sudah selesai tentang variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dalam aktivitas senam lantai. Yang pertama yaitu variasi dan kombinasi gerak senam lantai tanpa alat. Dan yang kedua, variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat yang tadi kalian pelajari. Nanti kalian tugas di rumah yaitu mencatat, ya, mencatat apa saja variasi dan kombinasi gerak senam lantai tanpa alat dan apa saja variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat. Nanti kalian catat di buku kalian. Hasilnya nanti difoto dan dikirim ke Ustadz untuk diambil nilainya. Oke, untuk bab yang keenam sudah selesai. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.